Oke, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Star Maker Arif, sebagai MC official Star Maker Indonesia. Di pertemuan kali ini, di jumpa kita kali ini, aku bakalan mengasih tutorial lagi. Ini lumayan receh untuk pengguna baru, pengguna lama ya di Star Maker, dan ini lebih khususnya sih untuk pengguna-pengguna baru seperti saya ya, karena banyak banget yang belum mengetahui dengan fitur ini. Oke, lebih khususnya pengguna lama juga banyak sih yang menggunakan fitur nggak mengerti gitu dengan fitur ini, dan goblok banget menurut aku, goblok banget menurut aku. Apa itu? Tentang block effect. Jadi teman-teman itu sering banget, pengguna Star Marker itu yang sering menemukan event, kalau orang Indonesia ngomongnya event itu kalau orang Jawa Barat. Kalau orang Jawa Tengah itu event. Kalau orang Amerika event. Oke, event lah. Aku ngomongnya juga event karena aku orang Amerika kan. Ya, jadi banyak banget yang menggunakan peraturan di Star Marker itu yang membuat event bernyanyi dengan hadiah uang tunai. Jadi banyak banget. Jadi itu biasanya event-event tersebut diselenggarakan di room solo, karena ini room saya sedang membuat room multi, tapi sebenarnya sama juga diterapkan di room solo dan multi itu bisa gitu. Dan ada banyak banget sekarang tuh lagi marak ya, yang roomnya itu dibuat peraturan saat membuat event itu. Peraturannya apa? Tidak boleh typing. Itu pembodohan menurut aku. Keduanya menurut aku ya, kalau kalian enggak ya udah. Kedua, nggak boleh menggunakan tumpangan, entah itu VIP ataupun tumpangan gratisan, karena dengan adanya fitur yang terbaru, teman-teman bisa blokir efek tersebut tanpa bisa mengganggu berjalannya event yang sedang berjalan. Salah satunya nih, aku akan kasih contoh. Itu ada member saya ya, tim saya, yaitu Bang Bintang MA. Coba untuk Bang Bintang, karena ini belum saya coba abang keluar terus masuk lagi. Saya akan ngasih contoh buat teman-teman semuanya. Berikut adalah hal-hal yang tidak diinginkan saat event berlangsung nih, seperti ini. Nah, ini event iya anjay. Ini satu orang guys, ini satu orang masuk aja efeknya selama itu. Dan secara otomatis keluar masuk lagi, Tang. Sekali lagi. Nah, secara otomatis itu akan mengganggu typing. Nah, misalkan kayak gini nih. Satu, akan mengganggu orang typing. Kedua, itu akan mengganggu peserta untuk saat bernyanyi. Oke. Caranya seperti apa? Kita bisa nyalakan di pojok kanan bawah. Itu ada garis 3. Kita klik di sini dan kita nyalakan, ini ada tulisannya ya, di pojok kiri bawah ada tulisan pengaturan efek blokir. Nah, di situ kita klik ya pengaturannya. Jadi di sini ada efek blokir masuk dan efek hadiah. Jadi misalkan kalian mau di gift atau dikasih hadiah tanpa terlihat, itu juga bisa. Dan misalkan mau ada efek masuk itu raja, pangeran, dan gratisan, semuanya bisa kita blokir. Nah, kita akan baca dulu ketentuannya. Jadi buat teman-teman itu banyak yang nggak paham, ini ada gambar tanya ya, pengaturan efek blokir. Jika kita klik, itu akan ada pemberitahuannya. Nah, atau misalkan penjelasannya. Kamu dapat memblokir efek masuk audience atau efek ya. Masuk audience atau efek hadiah saat kamu bernyanyi. Ini tidak akan mempengaruhi penonton. Paham sampai sini ya? Nah, tadi tampilannya akan seperti itu. Jika saya akan aktifkan blokir efek masuk, ya akan aktif nih. Coba Bang Bintang keluar terus masuk lagi. Teman-teman akan melihat efeknya apa enggak. Oke, enggak kelihatan ya, padahal pakai kereta, Tang. Bintang pakai kereta enggak? Coba naik. Masih dipakai keretanya. Harusnya secara otomatis akan hilang. Ada efeknya masih ada. Tapi di kamu doang ya. Di sini enggak ada ya. Doang masih Oke. ada ya. Jadi itu akan berlaku di pengguna yang blokir. Jadi sebelum acara itu dimulai bisa dihimbau untuk semua peserta untuk blokir efek. Itulah gunanya MC. Jadi MC bisa pandu untuk semua peserta maupun pengunjung maupun kru untuk melakukan treatment tersebut untuk memblokir efek masuk. Nah, itu harusnya yang
Pinter ya. Kenapa? Karena aku sering banget tuh menemukan pengguna-pengguna atau room-room yang menggunakan peraturan tidak boleh menggunakan tumpangan saat event berjalan. Nggak ada pengaruhnya itu buat aku. Satu, ya kan? Lagi pula menurut aku sih ya memang satu mengganggu untuk tapping akan tertutup. Memang ya. Kalau misalkan ada supporter ataupun pendukung si penyanyi atau peserta tersebut untuk mendukung dan tertutup, itu satu orang selama itu. Kalau ada 100 orang berbarengan masuk jebret budek itu, sumpah seriusan. Dan untuk tapping itu ada juga ya orang yang membuat event yang membuat peraturan tidak boleh tapping. Namanya juga event itu acara untuk ya balik lagi acaranya untuk memeriahkan atau apa. Kalau mungkin nggak boleh tapping, dikunci aja sih biar nggak ada kayak efek masuk dan nggak ada tapping gitu. Jadi siapa penikmatnya? Satu, penikmatnya siapa? Kedua, yang fatal itu jika peserta tersebut mempunyai pendukung dan ingin mendukung peserta, lalu gunanya tapping untuk apa kalau nggak diperbolehkan, cuma nonton doang plongo gitu. Ya terlepas misalkan ada yang tapping, wah ini bagus, wah bagusan yang tadi, wah ini mah jelek, nah falas temponya kemana-mana, wah bla 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 bla, ya itu urusan si dia. Jadi kalau misalkan juri merasa terganggu, ya biarkan. Tugas juri itu untuk mendengarkan dan menilai, bukan membaca tapping tersebut. Kadang sih ada juga ya juri yang istilahnya melihat tapping kayak gitu, akhirnya karena penonton itu antusias banget untuk mendukung misalkan si bintang, penyanyinya ada 2 bintang dan Stephen gitu, antusias banget penonton itu untuk mendukung bintang, padahal suaranya itu bagus si Stephen, endingnya dia buyar dan yang dimenangin adalah bintang. Itu sih pembodohan menurut aku, jadi nggak profesional jurinya ya. Itu untuk aku pribadi. Kalau kalian mempunyai pendapat beda ya silakan, itu pendapat saya ataupun pemikiran saya. Jadi itu sih. Dan kalau nggak boleh tapping itu ya untuk apa? Kenapa nggak dikunci aja itu? Menurut aku sih. Jadi itu sebenarnya jadi gibah kan aku kan. Sebenarnya aku cuma mengulas ya, teman-teman kalau mau buat event, inilah cara untuk membuat acara itu berjalan dengan lancar dan juga tetap keren gitu. Namanya event kan untuk keramaian ya. Nah, acara kan itu kan. Event itu acara ya. Jadi semakin ramai semakin meriah gitu. Kalau sepi ya kayak kuburan aja, nyanyi di kuburan siapa yang menonton gitu. Tapi ya, nah beda orang beda prinsip gitu. Beda, tapi ya sama sih, makanya juga nasi kan. Tapi itu aja sih menurut aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mungkin itu masukan dari saya yang suka membuat event-event no give. Ya kan? Aku lucu guys, sumpah itu lucu banget. Aku nemuin pernah nuyul dalam tanda kutip, pernah nuyul di suatu event di sebelah, di room orang. Diperbolehkan sawer tapi tidak boleh tapping, tidak boleh menggunakan tumpangan. Itu lucu banget. Apakah GIF itu tidak mengganggu layar? Aku akan contohkan nih. Saya akan sawer ke bintang. Nih, teman-teman bisa cek. Jika saya akan sawer ini nih. Nih, sawer ini. Tuh, ini nggak mengganggu. Oke, kita sawer lagi si Mochi. Sawer ini, kiss. Nah, letak gini pas di tengah-tengahan bagian teks. Ini belum yang lain-lain. Kalau GIF-nya itu yang apa ya, ini komedi putar dan ledakan diamond, itu banyak banget yang makan menutup apa namanya teks lagu gitu. Jadi menurut aku nggak logik. Boleh nyawer, nggak boleh typing, nggak boleh bawa tumpangan. Jadi mau keuntungan tapi aneh lah yang kayak gitu tuh, mikirnya kayak mana gitu. Jadi malah jadi ya, kalau menurut aku sih, aku kalau melakukan hal tersebut pasti malu sih. Tapi kalau orang tersebut enggak ya, maybe itu orang itu gitu, bukan aku. Jadi kalau misalkan kalian menemukan room yang seperti itu, patutlah kalian untuk mengejek. Menurut aku sih sah saja. Kalau untuk typing ya, terlepas typingnya itu ya, kalau misalkan pengunjung tersebut rusuh saat event berjalan, jurinya goblok bla 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 bla, eventnya tai bla 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 bla, kalau kalian risih dengan si pelaku, tinggal di kick.
Dan itu biasanya nggak akan semua orang yang begitu, 1-2 orang. Tinggal kalian tindak, yaitu dengan cara keluarkan dari ruangan. Beres kan? Nggak usah buat peraturan kayak gitu-gitu ribet lah. Oke, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat saudara kerabat teman Star Maker Indonesia. Jangan lupa di subscribe yang belum, di like. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam Star Maker Indonesia. Bye bye.